Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji yaitu suratul Baqarah ayat yang ke-210. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikah illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah semestinya masuk ke dalam agama Islam, yaitu menerima ajaran Islam secara keseluruhan. Tidak pilih-pilih, pilih ini, tinggalkan itu, laksanakan ini, tinggalkan itu. Ya, tidak demikian. Seluruh syariat-syariat Islam itu diterima dengan baik, dilaksanakan sekuat semampu kita. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib, ya. Semampunya, ya. Misalkan haji, ya, haji itu wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, ya tidak bisa haji, nggak mampu. Nah, kalau sholat bagaimana? Sholat wajib semampunya, ya, semampu sekuat kemampuan.
Siapapun bisa melaksanakan selama masih hidup, selama masih sadar. Kalau nggak sadar, ya nggak mampu namanya, nggak sadar. Sadar meskipun tidak bisa apa-apa, nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, tetap wajib sholat karena mampu, wong sadar gitu, ya. Jadi itu. Dan larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian bagi mereka yang tergelincir. Tergelincir artinya apa? Ya kadang meleset, salah, ya, terjebak dalam kemaksiatan, ya, tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, maksiat dan sebagainya. Maka tentunya setelah tergelincir sadar untuk kembali kepada syariat Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Nah, bagaimana kalau mereka itu tidak kunjung bertaubat, tidak kunjung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ayat ini menjelaskan kepada kita. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah. Hal hal ini adalah istifham, ya, pertanyaan yang di ayat ini pertanyaan lil ingkar. Nah, pertanyaan lil ingkar ini artinya nafi, artinya berarti tidak, ya. Hal tidaklah, ya, yang zuruna, mereka itu menunggu-nunggu. Tidaklah yang mereka tunggu itu, siapa yang mereka maksud adalah mereka itu adalah orang-orang yang tidak kunjung kembali, tidak kunjung sadar, ya. Beda dengan Abdullah bin Salam. Ya, ini yang ayat sebelumnya itu terkait dengan Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang sebelumnya adalah seorang pendeta, sebelumnya adalah seorang pemuka Yahudi, kemudian ya menyampaikan kepada Nabi agar masih mengikuti Taurat, masih membaca Taurat, masih mengagungkan hari Sabtu sebagaimana agama sebelumnya. Maka setelah Islam, ya tidak boleh hal demikian. Harus kafah. Setelah ayat itu turun, Abdullah bin Salam pun sadar, tidak kembali, tidak meneruskan, atau tidak malah kemudian jumawa, sudah kalau gitu saya teruskan aja, ini urusan gua gitu ya, urusanku sendiri ya. Tanggung sendiri. Nah, kalau yang demikian itu ini yang dimaksud. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu illa kecuali ayyatiyahumullah. Kecuali untuk Allah mendatangi mereka. Allah datang kepada mereka fi zulalin, di dalam naungan minal ghamami, dari awan. Awan yang tumpuk-tumpuk ya menaungi mereka itu. Ya, wal malaikatu, dan malaikat. Jadi tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali nanti ini. Ini keterangan adalah hari kiamat. Nah, hari kiamat itu nanti langit terbelah. Langit terbelah. Ya. Kemudian datang awan yang bertumpuk-tumpuk. Awan itu menaungi tumpuk-tumpuk. Nah, kalau seperti ini, ya, ayat-ayat yang terkait dengan Allah, maka harus hati-hati menafsirkannya, ya. Harus hati-hati memaknainya. Karena Allah itu adalah mukhalafatun lil hawadis. Tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau ada makhluk itu datang pergi, Allah tidak sama dengan makhluk itu datang pergi. Allah tidak sama dengan itu. Allah tidak perlu datang, Allah tidak perlu pergi, ya. Yang manusia, makhluk. Sedangkan malaikat bisa, karena malaikat adalah makhluk. Malaikat adalah hawadis, makhluk. Maka dia bisa datang, bisa pergi. Jadi ini harus hati-hati memaknainya, ya. Maka ulama salaf ada dua jalan untuk memaknai tentang Allah.
tentang sifat Allah ini ada dua. Yang pertama adalah tafwid. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena juga ada yang kemudian ya mazhabnya itu mazhab ini teks ya, tekstual. Jadi apa teksnya itu ya seperti itu. Allah punya wajah, Allah punya wajah. Gitu ya. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Tangan kanan bahkan al-yumna, tangan kanan. Allah punya tangan kanan. Maka kita tidak seperti itu, ya. Jadi memang di sini apa namanya? Akan ada banyak penafsiran. Tapi kita mengikuti penafsiran ya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu apa? Yang pertama tafwid. Bahwa Allah datang. Datangnya Allah itu Allah yang tahu. Gitu ya. Datangnya Allah tidak perlu kita bayangkan seperti kita datang. Kemudian seperti raja datang, kemudian malaikat mengiringi, ya di depan sendiri. Enggak seperti itu. Ya, datang di awan itu ada Allah, tidak jangan seperti itu. Allah datang, datangnya seperti apa, ya, itu Allah yang Maha tahu. Itu tafwid, menyerahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takwil. Ya, ini diterangkan dalam kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Juga dinukil oleh kitab-kitab yang lain, kitab tafsir yang lain, takwil. Jadi yang dimaksud datang, Allah datang itu adalah ketentuan Allah yang datang. Malaikat nanti akan membawa misi, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab, untuk menyiksa orang-orang yang tadi itu menunda-nunda, orang yang bermaksiat, bergelimang maksiat, tidak kunjung sadar, tidak kunjung kembali. Ya, berbeda dengan sahabat Abdullah bin Salam. Ya. Nah, ini kita ya kena ini ya, kalau kita itu udah maksiat, udah salah, tergelincir, segera kembali. Jangan menunda-nunda. Seolah-olah menunggu datangnya azab Allah. Ya, udah jadi misalkan ya naudzubillah min dzalik, mabuk, kemudian pengen mabuk lagi. Nah, itu ini kena ayat ini kita ini. Judi, nah ini ya kalau sudah kena judi biasanya apa? Ketagihan. Nah, ini segera sadar. Karena kita sudah melanggar syariat Allah. Udah makin dalam, makin bergelimang dengan judi, makin habis-habisan. Nah, ini seperti ini nanti itu. Kalau tidak segera sadar ya seperti menunggu azab Allah ini. Ya. Nah, kembali ke ayat tadi, Allah datang maksudnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama awan. Jadi datangnya awan di hari kiamat itu tanda akan turun azab. Ya. Tanda turun azab itu nanti datang awan, di situ malaikat-malaikat yang jumlahnya Allah sendiri yang tahu. Jadi tidak Allah bersama malaikat, enggak gitu. Seperti raja diiringi para penggawa, enggak. Ya, ini kita mengikuti penafsiran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti dalam ayat misalkan Al-Fajr itu. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ada ayat itu surat Al-Fajr. Itu artinya waja'a rabbuka, dan Tuhan, datangmu Tuhan. Dan Tuhanmu datang. Wal malaku, dan malaikat-malaikat itu soffan soffa, berbaris-baris. Apa Allah baris bersama malaikat gitu? Enggak mungkin. Allah baris. Ya kalau presiden baris, komandan baris itu, belakangnya ini pengikutnya. Jangan samakan dengan itu. Kemudian penafsirannya adalah wajah rabbuka, dan datang ketentuan dari Tuhanmu. Ya gitu, namanya takwil. Menyelamatkan pemahaman kita kalau ditakwil seperti itu. Bolehkah takwil? Tentu boleh. Karena Nabi Muhammad SAW secara khusus mendoakan kepada Sayyidina
Ya, Abdullah bin Abbas ketika beliau baru lahir didoakan oleh Nabi. Allah, apa doanya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Itu doa Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, berarti bayi itu. Ya Allah, faqihhu fid din. Berikan pemahaman agama yang dalam kepada bayi ini, Abdullah ini, putranya Abbas, paman beliau. Wa'allimhu ta'wil, dan berikan ilmu kepadanya tentang ta'wil Al-Quran. Nah, maka penafsiran Al-Quran ini banyak merujuk kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tentu tidak sembarang kita takwil. Tidak boleh kita yang tidak punya ilmunya, yang tidak punya kafaahnya, kapasitasnya mentakwil Al-Quran. Mengarang-arang sendiri. Wah, itu nanti kalau mengarang-arang sendiri, ya jatuhnya adalah kita ya mengartikan Al-Quran berdasarkan pemahaman kita sendiri tanpa merujuk kepada pemahaman ulama-ulama salaf. Tentu ulama merujuk kepada apa namanya penafsiran sebelumnya sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, para ulama itu hati-hati dalam mengartikan Al-Quran. Jadi kalau menafsirkan Al-Quran dengan ngarang-ngarang akalnya sendiri, maka siapkan pantatnya. Mohon maaf nih ya, siapkan satu tiket. Ya, kalau kita beli tiket untuk nontonnya, siapkan tiketnya di neraka. Nggak boleh kita mengartikan Al-Quran itu tanpa merujuk, tanpa merefer kepada penafsiran para ulama yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang terus merujuk sampai kepada para sahabat Nabi. Ya, jadi itu sudah ada kapasitas, sudah ada porsinya. Kita tidak membuat-buat, ya. Maka jangan sampai kita membuat-buat penafsiran sendiri. Itu. Jadi ini adalah haibahnya atau suasana dahsyatnya hari kiamat. Jadi orang-orang yang tadi menunda-nunda, kemudian tergelincir, tidak tobat-tobat, tidak sadar, itu seperti menunggu datangnya awan. Yang di situ ada ketentuan Allah bersama para malaikat yang siap melaksanakan eksekusi, itu ada di awan. Awan itu kalau kita itu, ya awan itu berarti mendung itu nanti akan hujan. Nah, kalau kita ada awan kan tidak terlalu panas, seperti kayak rahmat, seperti kayak nyaman, ya. Ini kalau kita tiba-tiba mendapatkan musibah, kecelakaan, gitu ya. Nauzubillah min dzalik nih. Ini ilustrasi saja. Dan kita tidak sadar sebelumnya, tidak menyadari, tahu tiba jatuh atau apa begitu, itu sakit, sakit itu. Beda ketika kita sudah sadar ini, kita sudah kita menyadari bahwa akan ada sesuatu yang menimpa kita, kita sudah siap, sudah stuck kena gitu, itu sudah siap. Itu beda ketika kita tiba-tiba gitu, ya tiba-tiba. Nah, sama juga ketika kita tidak menyangka adanya sesuatu yang rezeki nikmat itu rasanya berbeda ketika kita sudah menunggu-nunggu. Nanti tanggal sekian mau ada honor cair misalkan, atau ada uang yang kita dapatkan. Kita udah tunggu-tunggu. Ya tanggal 15 nanti ada pencairan atau ada pembagian. Tanggal 15, sekarang tanggal 10. Itu nanti tanggal 11, 12, 13, 14, 15 kita terima, itu ya kita terima saja, sudah kita siapkan. Beda ketika tahu-tahu nggak kita sadar sama sekali, tiba-tiba dipanggil dapat banyak gitu. Ini apa ini? Dijelaskan ini kamu, masya Allah gitu ya. Itu senang. Ya. Nah kalau ini itu menganggap adanya rahmat, karena itu lambang kalau ada mendung itu nanti itu teduh, tahu nanti hujan, itu rahmat, tanda kasih sayang. Tiba-tiba ada azab.
Ini lebih dahsyat dari orang tadi itu sudah merasakan nikmat, menikmati suasana, tahu-tahu kena azab. Itu tempelengannya atau pukulannya itu lebih lebih keras, itu lebih menyakitkan itu ya. Kayak jatuh diangkat dulu baru jatuh, itu beda dengan jatuh aja gitu ya. Ini seolah-olah diangkat dulu tinggi terus dijatuhkan begitu. Itu rasanya mengerikan. Jadi ini agar kita umat Islam yang membaca ayat-ayat ini itu ya Allah gitu ya. Ya, maksudnya agar kita sadar ya. Jangan tunda-tunda, jangan bergelimang di situ, tidak sembuh-sembuh ya. Narkoba nggak sembuh-sembuh. Masih aja. Nanti ditangkap, di penjara, keluar gitu lagi. Penjara lagi gitu lagi. Itu naudzubillah min dzalik. Ya, kita mesti sadar. Wa qudiyal amr, dan telah diputuskan perkara itu. Perkara itu sudah diputuskan. Jadi ini wa ilallahi, lanjutannya wa ilallahi, dan kepada Allah, hanya kepada Allah turja'ul umur, turja'u akan dikembalikan, al umuru segala perkara akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ilallahi turja'ul umur, ini ada qiraah lainnya, sab'ah. Turja'u dibaca tarji'u, ya. Ini supaya ya pengetahuan saja ya, tapi kita ikut yang turja'u. Jadi kalau dibaca turja'u ini oleh 4 imam dari 7 imam. Adalah Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, dan Imam Asim. Nah, kita qiraahnya ngikut Imam Hafs. Imam Hafs ikut qiraahnya Imam Asim. Itu ya, membaca turja'u. Nah, selainnya 3 yang lain yaitu Ibnu Amir, kemudian Hamzah, dan Ali Al-Kisai itu membaca tarji'u. Artinya tidak ada yang ini tidak saling bertentangan, sama. Ya. Kalau wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah akan dikembalikan semua perkara. Kalau wa ilallahi tarji'ul umur, dan kepada Allah tarji'ul umur, semua perkara itu akan kembali. Sama. Yang mengembalikan siapa? Ya Allah. Jadi kita bayangkan, semua nanti itu, semua perkara akan kembali kepada Allah. Allah yang maha menghakimi semua. Allah yang akan menghakimi semuanya. Hakim di atas hakim. Yang keputusannya tidak ada yang membantah. Keputusannya tidak ada banding. Beda dengan di dunia. Dunia keputusan masih banding. Banding masih terus bisa itu. PK lagi, nanti setelah MA ada PK lagi. Buka lagi terus. Masih ada banding-banding. Nanti di hadapan Allah tidak ada lagi banding. Kita bayangkan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah, siapkah kita berhadapan dengan Allah, bertanggung jawab ini? Kalau kita sedang kena kasus di hadapan hakim, itu bagaimana itu? Ya, rasanya itu. Nah, kalau hakimnya itu kita kenal dengan baik, hubungannya sudah baik, kita juga baik, dikenal hakim baik, mungkin akan beda itunya. Persepsi hakim kepada kita. Tapi kalau kita nggak kenal sama sekali sama hakimnya, hakim nggak kenal sama sekali dengan kita, ya itu beda rasanya dengan wah, hakim ini sudah kenal baik dengan kita ini. Track record kita juga udah baik. Ini mungkin karena kesalahan ini aja, ini karena kesalahan prosedur, mungkin ini karena kejebak dan sebagainya, bukan perbuatannya. Mungkin beda itu rasa kita. Nah, dengan Allah, kalau kita jauh dari Allah, kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian kita menghadap kepada Allah, mau apa gitu? Ya, menjauhi Allah. Dulu di dunia kamu menjauhi Allah, sekarang berhadapan ya dengan hakimnya hakim yang akan memutuskan segala perkara. Maliki Yaumiddin, merajai di hari kebangkitan nanti. Mau apa? Mau kepada siapa kita? Punya pengacara? Nggak bisa di situ ada pengacara. Nggak ada pengacara. Ya.
Nah, satu-satunya nanti yang akan membela kita, yang akan bisa menolong kita adalah syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah punya kekasih, kasihnya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah makanya kita berdoa kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Ya, selalu membaca sholawat kepada Nabi. Ya, kita mengandalkan amal kita itu apa gitu ya, amal seperti ini. Mau diandalkan di hadapan Allah. Ya, sholat kita seperti apa, niat kita udah ikhlas apa belum, ya, mau mengandalkan amal kita di hadapan Allah. Kurang semuanya. Nanti Rasulullah yang akan memberikan syafaat. Semua nabi, semua rasul itu sudah mengucapkan doa yang paling pamungkasnya. Nabi Musa sudah, Nabi Nuh sudah, semua nabi sudah mengucapkan doa pamungkasnya. Yaitu apa, ketika sudah di apa buat oleh kaumnya itu sudah sangat keterlaluan, ya, mendurhakai Nabi sudah keterlaluan. Nabi Nuh minta, ya Allah, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Sudah saking nggak sabar, ya sudah saking di ini. Ya Allah, jangan tinggalkan di muka bumi ini, ya, satupun orang kafir. Ya, tempat tinggal orang kafir jangan tinggalkan satupun. Jadi maksud Nabi Nuh, selamatkan yang hanya beriman saja. Maka kemudian timbul banjir bandang seluruh dunia itu, ya, hanya yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh saja yang selamat, mereka yang beriman, ya, dan seluruh manusia setelah generasi itu semua adalah keturunannya Nabi Nuh dan orang-orang yang ada di kapal itu, artinya keturunannya orang-orang beriman kita itu, ya. Kalau dirujuk lagi ke atas, keturunannya Nabi Nabi Adam, Nabi, keturunan Nabi gitu ya, kita keturunan Nabi ini, Nabi Adam lah ya. Kalau Nabi Nuh, ya tahu kita ini apa kaumnya Nabi Nuh ya. Tapi beriman jelas. Ya. Nah, kemudian ke sini, wah, makin beragam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari ayat-ayat Al-Qur'an ini. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Nah, ayat ini termasuk tasliyah kepada Nabi. Jadi umatnya Nabi itu ada yang susah apa? Tadi itu yang bergelimang dikasih nasihat, tetap aja susah, tetap aja tidak mau beriman, gitu ya. Ya siapa? Ya Abu Jahal, ya, dan konco-konconya itu, tetap aja susah. Sedikit banyak ini menjadikan Nabi itu sedih, karena Nabi itu ingin, ya, seluruh manusia setelah kedatangan beliau itu masuk Islam semuanya. Beliau inginnya seperti itu. Tidak ada yang kemudian ingkar kepada Allah, mengingkari syariat agama. Tapi tetap ada juga yang susah. Termasuk pamannya itu Abu Lahab. Ini kan. Jadi kalau eh, ya beliau mengajak orang, tapi ternyata pamannya sendiri tidak mau, bahkan kemudian
mencaci maki Nabi. Jadi banyak yang tidak mau beriman kepada Nabi. Maka kemudian silahkan kau, wahai Muhammad, tanyakan Bani Israel kepada Bani Israel. Maksudnya ini adalah, itu menjadi cermin tuh Bani Israel. Ya. Jadi kalau umatmu ini ngeyel, tidak mau beriman, itu Bani Israel itu. Berapa banyak atainahum yang telah kami anugerahkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka. Ini salah aku tulis ya. Min ayatin, dari bukti kebenaran, bayyinah yang nyata. Maaf ini salah ini. Jadi Bani Israel itu ya sudah banyak melihat tanda-tanda kebenaran dari Nabi Musa alaihissalam, bahwa beliau adalah utusannya Allah. Banyak sekali di hadapannya. Ya, dia melihat Nabi Musa melempar tongkat, tongkat menjadi ular. Yang nyata ular betul, bukan ular sihir. Ya. Kemudian Nabi Musa menyelamatkan mereka dari Firaun, dari penindasan Firaun, raja di raja waktu itu. Mereka melihat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, membelah lautan di depan matanya. Kemudian mereka juga melihat ya awan yang selalu menaunginya ketika mereka ada di gurun Sahara, di padang pasir. Hidup di sana dinaungi oleh awan. Nikmat dari Allah. Itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memukul batu, keluar 12 mata air yang memancar terus. Ada sekarang seperti itu? Enggak ada. Batu dipukul, keluar 12 mata air. Kemudian Nabi Musa ya meminta kepada Allah untuk makanan kaumnya diberikan manna dan salwa, makanan terbaik. Makanan yang tinggal makan aja. Madu dan puyuh. Tinggal ngambil, tinggal makan. Bergizi sekali. Ya, protein nabati dan hewani lengkap itu. Wah, tetap aja tidak beriman. Ya. Kemudian diangkat gunung Tursina di atasnya. Dilihat sendiri oleh dia mereka itu. Dan kemudian tidak menyampaikan kepada mereka kitab Taurat, tapi mereka tidak beriman. Jadi itu terjadi juga pada kaum-kaum sebelum engkau, wahai Muhammad. Bani Israel itu sudah melihat sendiri, ya, bukti-bukti kebenaran, mukjizat-mukjizat yang luar biasa, tetap saja tidak beriman. Maka ya sudah, gitu ya. Tidak usah terlalu sedih. Kalau engkau mengajak seseorang yang kau ajak tidak mau. Bayangkan Nabi saja yang dai terbaik, lisannya sangat fasih, akhlaknya sangat baik, al-amin, julukannya sebagai orang yang terpercaya, selalu tidak pernah dusta, menarik segala sisinya, tetap tidak bisa menjadikan orang-orang itu beriman. Nah, apalagi kita gitu ya. Ya, gitu. Waman dan siapakah, waman dan siapa? Waman dan siapa yubaddil yang menukarkan nikmatallahi, nikmat Allah ditukar dengan dunia. Mim ba'di ma, setelah ja'athu, nikmat itu datang kepadanya. Apa itu? Yaitu adalah hidayah. Ya, termasuk nikmat-nikmat yang tadi itu. Sudah diberi manna dan salwa, minta ganti. Ya, bosen saya manna dan salwa. Minta ganti dong sayur mayur, bawang, ya makanan-makanan begitu. Yang tentu jauh sekali level ininya, level kualitas gizi, kesehatan dan kemudahannya jauh sekali. Sayur mayur itu harus menanam, ya, harus upaya. Sedangkan manna dan salwa tadi itu tinggal ngambil. Nikmat yang di depan mata yang jelas-jelas itu mereka minta ganti. Termasuk adalah mengganti ayat-ayat Taurat. Datang kepada nanti akan datang Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, diubah sama dia, ditutup-tutupi sama dia. Ya.
tidak mau menerima itu, ya. Maka siapa yang menukarkan kenikmatan Allah, yang utama adalah hidayah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqabi, adalah zat yang maha keras, maha dahsyat. Apa itu al-iqab? Hukumannya. Yang maha keras hukumannya. Ini wa'id. Ini adalah termasuk ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Nah, ayat ini tadi itu sebagai tasliyah, sebagai penghiburan kepada Nabi yang didustakan oleh kaumnya sendiri, ya, itu kaumnya sendiri banyak mendustakan beliau, menyakiti beliau, yaitu lihat Bani Israel itu, ya. Nah, tentunya kita saat ini juga, ya, apakah kita mirip-mirip dengan Bani Israel atau tidak, gitu ya. Apa itu? Ya, kita sudah mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, mendapatkan keterangan-keterangan syariat, tapi itu tadi masih memilih-milih yang lain, ya. Tidak melaksanakan, ya, ayat-ayat Al-Quran, ketentuan-ketentuan agama ini dengan sebenar-benarnya. Kalau demikian maka kita harus segera sadar, ya, harus segera sadar bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, ya, terutama adalah Al-Quran, ya, Al-Quran yang sampai kepada kita ini nikmat yang luar biasa, tapi kita enggan membacanya, kita enggan mengkajinya, apalagi kita enggan mengamalkannya. Kita lebih suka mengkaji yang lainnya, ya. Kalau membaca Al-Quran 5 menit udah kayak digelitikin aja, udah nggak tahan, nggak sabar. Tapi membaca WA, membaca yang lainnya, ya, membaca berita-berita yang lain, menikmati musik dan sebagainya, lama kita enak-enak saja, gitu ya. Nah, ini Al-Quran adalah nikmat yang agung. Hadis-hadis Rasulullah adalah nikmat yang agung. Janganlah kita seperti Bani Israil. Ya, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Quran kita untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita semuanya, ya, senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dijadikan kita husnul khotimah, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an La la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Bapak Ibu Selamat Ustaz. malam semuanya. teman-teman Sehat-sehat semuanya. Terima selalu. kasih Ustadz. Yeah.